Panggilannya mengalahkan ketakutan. Wilayah Boe di Gini-Bisau terkenal sebagai tempat bersejarah karena di sanalah deklarasi kemerdekaan negara Gini-Bisau dikumandangkan. Terjadi banyak pertumpahan darah ketika berperang untuk merebut kemerdekaan. Kekuatan kuasa gelap juga sangat menguasai wilayah ini, sehingga banyak orang Gini-Bisau selain orang Fula tidak begitu berani untuk tinggal di wilayah ini. Wilayah Boe memiliki lebih dari 100 desa dan mayoritas penduduknya adalah orang-orang Fula Futa yang beragama M. Jadi walaupun mereka beragama, tetapi di saat yang sama mereka juga mempraktekkan dan menggunakan kekuatan kuasa gelap. Ketika ada orang yang berhasil dalam hidupnya dan menimbulkan rasa iri kepada para tetangga, maka orang tersebut akan diganggu dengan kuasa gelap sehingga dia bisa gila atau bahkan mati. Karena itulah wilayah ini sangat terbelakang dan terisolasi. Ada satu tempat yang sangat terkenal yang dahulu merupakan tempat di mana banyak terjadi pertumpahan darah di masa penjajahan, yaitu namanya Madinah Boe. Di tempat ini ada seorang dukun yang sangat terkenal dan ditakuti. Bahkan dia dianggap seperti Tuhan. Sudah lama sekali kami mendoakan tempat ini, dan kami tahu bahwa untuk masuk ke sana perlu persiapan secara rohani. Setelah mempersiapkan dan mendoakannya, kami kemudian masuk ke Madinah Boe untuk pertama kalinya dan bertemu langsung dengan dukun tersebut. Kami bersama dengan seorang pendeta Fula yang bernama Adulai. Jadi ada orang lokal yang menemani kami sebagai orang asing. Waktu kami masuk, terlihat sang dukun sedikit gelisah dan kami terus berdoa, mohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Di pusat perdukunan ini, Bapak dukun ini mendidik anak-anak muda dan remaja untuk menjadi penerusnya dari apa yang dia lakukan. Di samping belajar dari kitab suci mereka juga belajar kekuatan-kekuatan kuasa gaib. Ketika sang dukun mempertunjukkan wilayah-wilayah yang ada di kampungnya, dia kemudian mengajak kami ke tempat ibadahnya. Yang saya heran, biasanya wanita tidak diperbolehkan untuk masuk, apalagi wanita asing. Tetapi ketika saya bertanya, beliau justru membolehkan saya ikut masuk. Jadi kami berempat bersama dengan sang dukun masuk ke dalam. Dan sepanjang berada di dalam rumah ibadat itu, suasananya terasa sangat angker. Ada semacam batang pohon yang sangat besar dan sangat gelap, dan di situ ditaruh kitabnya. Kami terus mematahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di situ dalam nama Yesus. Menurut kesaksian penduduk setempat, apa yang mereka minta banyak yang terjawab dan terjadi, sehingga mereka sangat mempercayai dukun ini. Walaupun tujuan sang bapak dukun ini mengajak kami untuk masuk dan melihat kondisi rumah ibadahnya agar bisa mendapatkan bantuan dana dari kami, tetapi dia tidak tahu bahwa apa yang sudah dia lakukan itu menjadi satu kesempatan untuk kami melihat kondisi yang sebenarnya dan berdoa mematahkan semua kuasa gelap itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu kami keluar dan kelihatan sekali beliau tidak mau kami berlama-lama, sehingga langsung kami dikasih ayam sebagai tanda terima kasih atas kunjungan kami dan kami pun pulang. Dalam perjalanan kami berempat bercerita dan kami merasakan hal yang sama, bahwa peperangan rohani begitu kuat dan kami semua sama-sama merasakannya. Ternyata kunjungan itu cukup berpengaruh karena kuasa Kristus yang dinyatakan di situ, walaupun mereka tidak mendengar secara langsung. Baru-baru ini, setelah belasan tahun berkunjung ke daerah Madinah Boe, ada seorang perawat Kristen di kota Gabu bertemu dengan salah seorang anak dari sang bapak dukun yang berobat. Lalu dalam percakapan mereka, anak ini mengatakan bahwa sejak dikunjungi orang asing ke desa mereka, kekuatan dari ilmu bapaknya menjadi sangat berkurang. Karena itulah mereka jatuh miskin dan tidak dapat banyak penghasilan. Lalu teman Kristen ini yang kebetulan satu gereja dengan kami
kemudian bertanya, "Siapa orang asing itu?" Sang anak kemudian menyebutkan nama saya dan di mana saya tinggalnya. Puji Tuhan, betapa luar biasanya kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ketika kita masuk ke tempat yang dikuasai oleh kuasa kegelapan dan sangat membutuhkan pembebasan lewat kuasa Tuhan, Dia melakukannya. Memang tempat itu masih diliputi kuasa gelap sampai sekarang. Kami juga sudah beberapa kali berkunjung lagi ke sana dan bisa melihat bagaimana tahap demi tahap Allah menjamah dan merubah mereka yang mau menyerahkan hidup kepadanya. Begitu luar biasanya kuasa Kristus yang menyertai hamba-hambanya. Dan begitu banyak orang yang hidup dalam kegelapan yang membutuhkan pembebasan. Dan saya melihat bahwa kita tidak perlu takut menghadapi kuasa sebesar apapun yang dari dunia kegelapan ini. Karena bersama Kristus, kemenangan itu terjamin. Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa iblis. Dan kemenangannya menjadi jaminan bagi setiap hamba-hambanya. Kita terus menyatakan kuasa kebangkitan Kristus di tengah dunia yang gelap, yang diliputi kuasa kegelapan ini, agar Kristus lebih dikenal dan Kristus makin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.